dengan saya Dwi Anggiasida Bariba. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung PPh pasal 21. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem pajak dan tarif pajak. Kita sudah mengetahui bahwa semua yang sudah berpenghasilan wajib membayar pajak. Pajaknya ada di PPh pasal 21. Jika kamu karyawan atau pegawai, setiap tahunnya penghasilan kamu wajib dipotong untuk membayar pajak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Penghasilan yang dimaksud bisa dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas nama atau bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, penerimaan penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama ada pegawai, penerimaan uang pesangon, bukan pegawai. Bukan pegawai ini bisa terdiri dari tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, guru, pengarang, pemberi jasa, agen iklan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak. Penghasilan bagi pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 2.400.000 per tahun dan 200.000 per bulan. Nah, selanjutnya kita membahas penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini nanti dalam menghitung PPh pasal 21 akan ada namanya penghasilan bruto, lalu ada penambah penghasilan bruto. Kemudian pengurangan penghasilan bruto, lalu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, kemudian ada PKB atau penghasilan kena pajak, dan terakhir ada tarif pajak. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini apa saja? Bisa terdiri dari penghasilan tidak rutin, yaitu bonus atau lembur atau THR. Yang kedua ada premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga ada premi JKN atau jaminan kematian. Yang keempat ada premi jaminan kesehatan atau JKES. Yang kelima ada premi asuransi. Yang keenam ada tunjangan PPh 21. Yang ketujuh ada premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian apa saja yang mengurangi penghasilan bruto dalam kita menghitung PPh pasal 21? Ada biaya jabatan, iuran pensiun atau THT, JHT yang dibayar sendiri untuk karyawan tetap. Ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2,4 juta per tahun. Ini bagi yang menerima dana pensiun. Ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP yaitu mempunyai kriteria atau golongan tertentu. Kemudian ada lagi yang namanya tarif pajak pasal 17 ayat 1A. Ini adalah tarif PPh wajib pajak pribadi. Jika setelah dikurangi penghasilan bruto kamu dengan pengukuran penghasilan bruto dikurangi lagi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP. Jika PKP tersebut nominalnya di antara 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5% kalau kamu punya NPWP. Misalnya PKP-nya mempunyai 80 juta, berarti 0 sampai 50 juta lapisan pertama yang tarifnya 5%. Kita kurangi dengan 80 juta, jadi lapisan pertamanya yang maksimalnya 50 juta. 80 juta dikurangi 50 juta seperti yaitu 30 juta. 30 juta itu masuk ke lapisan kedua yang tarifnya 15%. Jadi 50 juta dikali 5% itu hasilnya
kemudian 30 juta lapisan kedua dikali 15%, itu hasilnya, dan lapisan 1 ditambah lapisan 2, itulah tarif atau pajak yang harus dibayar dalam 1 tahunnya. Nah, begitulah sekilas kurang lebihnya cara menghitung PPh pasal 21 yang harus dibayarkan ke pemerintah di setiap tahunnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang salah dan kurang jelas, mohon maaf.